Kenapa raja ikan? Kenapa raja ikan? Jadi emang ikannya di mana? ikannya di mana? Anak-anak buahmu berarti ikan-ikan bro. Kami adalah konsumen rumahan, yang dia mungkin beli ikan cuma setengah kilo, beli ikan cuma 1 kilo. Nah, kami harus akomodir itu, gitu Mbak. Jadi emang kami nggak mau cuma menjual di pemain-pemain besar, tapi kami incar rumahan-rumahan yang membutuhkan bahan baku itu. Iya, langsung memang targetnya untuk user memang langsung untuk konsumsi Iya, langsung. untuk dikonsumsi langsung. Iya, aku mau beli besok. Boleh Mbak, boleh. Enggak, aku tadi penasaran. Ada berapa jenis ikan yang dijual? Saat ini kita sudah meliskan kurang lebih ada 72 jenis yang sudah kita liskan di sana. Kurin loh, pilih. Bingung kan? Makanya saya nggak hafal Mas. Termasuk kerang-kerangan juga Mas? Ya termasuk. Jadi kita bagi dua, ikan sama seafood. Dan ikannya juga ada ikan asin ya tadi ya dibilang. Ada. Jadi dari ikan tuh kita bagi lagi hidup, segar, frozen sama kering. Seperti itu. Banyak pilihan ini bagus banget buat ibu-ibu sebenarnya ya. Benar. Mas, kalau misalnya itu si kurir yang tadi nganterin, terus memang Mas memang karyawan sendiri atau memang membantu lagi nih misalnya orang-orang sebenarnya ada yang piayu terus dijadikan kurir gitu. Untuk saat ini kita kurir karyawan sendiri Mbak. Okay. Jadi dari motor sampai box. Jadi kita buat boxnya juga. Khusus ya? Khusus untuk pengantaran. Karena kenapa? Kami punya prinsip tetap segar sampai di rumah. Jadi kami harus punya box. Jadi jangan sampai nanti dalam proses pengantaran lama ikannya sudah nggak bagus lagi. Jadi kami buat di motor tuh kami modif sendiri, ada box X, box untuk es batu. Jadi ikan taruh di sana. Jadi kurir itu emang karyawan kami sendiri. Kenapa karyawan kami sendiri? Karena kami juga kurir juga menggunakan aplikasi Mas. Kurirnya juga Pakai aplikasi. Jadi seperti Gojek. Jadi setiap ada order masuk dikelola oleh admin menunjuk kurirnya, kurir langsung di handphonenya sudah kelihatan. Oh, ada order di alamat ini, jumlah segini, jam pengantaran segini. Jadi pas kurir sudah mengantar kepada customer, kurir tinggal centang, barang sudah diantar. Jadi memang kurir pun kita menggunakan aplikasi. Apakah membuka pendaftaran lagi untuk kurir? Barangkali mau rekrut kurir baru iya, ya. Kurir baru. Doakan semakin besar Mbak. Jadi Oke, kurir semakin amin, banyak. amin. Pasti dibutuhkan, kalau semakin banyak ordernya kan pasti kurirnya akan nambah Makin banyak. banyak. Iya. Tapi kalau misalnya nih si yang beli, si pelanggan yang beli itu memang ada jaminannya nggak Mas? Kalau misalnya ini pasti ikannya seger lah, bukan ikan yang udah lama atau gimana gitu. Kadang kan kalau kita terima ikan yang udah dingin atau beku kan kita kadang nggak tahu. Iya. Ini fresh atau enggak gitu kan? Iya, oke. Kami pasti membuka hotline komplain 24 jam. Artinya kalau nanti ketika dimasak ada sudah tidak bagus atau seperti apa, kami siap untuk menggantinya. Artinya memang kami memastikan ikan itu tetap segar sampai rumah. Karena kami memberikan waranti. Memang ikan yang kami, karena gini, di gudang kami Mbak, setiap kali ikan masuk itu kami tidak boleh lebih dari 2 hari. Artinya kalau sudah lebih dari 1 hari atau 2 hari, kami harus ganti ikan dengan ikan yang baru. Gitu. Dan ikan yang lama itu biasanya kami jual balik ke nelayan, dia bisa jual ke pasar atau seperti apa saya kurang tahu. Jadi memang kami memberikan jaminan ikan itu kami harus restock setiap maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari. Jadi maksimal 2 hari. Jadi kalau udah di atas 2 hari, yang bahkan terkadang nggak sampai itu Mbak. Bahkan kami coba lihat misalkan 6 jam ikannya sudah agak berubah warna atau apa, ya kami jual balik. Jual balik ya. Iya. Jual modal lah, ibaratnya jual modal. Kalau dipikir-pikir beli putus gitu ya. Beli putus terus nanti kalau misalnya nggak ini terus dijual lagi. Iya. Sebenarnya resikonya tinggi juga ya Mas. Resikonya lumayan tinggi sebenarnya Mbak. Karena emang ikan ini kan harga nggak stabil ya. Hari ini bisa 35.000, besok udah jadi 38.000 seperti itu. Oh, dan di aplikasi selalu update ya itu ya? Aplikasi selalu update, benar. Iya. Aplikasi selalu update baik itu stok ataupun harga. Iya, jangan sampai nanti sebenarnya harga di luar udah murah, tapi di aplikasi belum update Benar. harganya masih ada itu kan penting sekali. Iya. Berarti benar. memang Karena- ada yang standby untuk mantengin Iya. itu. Mantengin 24 jam Mbak. Iya, itu penting karena kalau kayak buat konsumen kan harus ada jaminan soal harga juga. Jangan sampai karena nggak update, ternyata di luar harganya lebih murah nih. Benar. Gitu. Tapi kalau selama ini dia yang di aplikasi atau website harga pasti
sama ya minimal Mas. Minimal sama. Maksimal sama. Minimal sama dengan pasar. Minimal sama. Karena memang kan sebenarnya ide ini kan muncul juga karena melihat isu pandemik ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Artinya jangan sampai kita mengambil kesempatan yang lebih mengambil kesempatan di saat kita dalam kondisi sulit gitu loh Mbak. Jadi memang kita pastikan harga kita itu di bawah bukan di bawah sih, minimal sama dengan harga pasar. Menarik nih. Iya. Buat teman-teman Tribuners, buat emak-emak atau buat teman-teman yang nggak mau datang ke pasar, Iya. becek-becek, Becek-becek, basah-basah apa, iya. udah bisa ke Raja buka Ikan aplikasi sekarang. aja, ya kan? Iya, atau Benar website ini. tadi ya, misalnya nggak mau ngedownload ya dia. Iya. Dan Iya. biayanya cuma 3.000. Itu kan kalau ke pasar udah bensin, parkir udah 2.000. Pasti kan berangkat ke pasarnya udah pasti lebih dari 10.000. Iya, dan harga juga hampir sama nih sama pasar. Benar. Iya. Apalagi keuntungan kami adalah ikan itu sudah dibersihkan sesuai mau request seperti apa dan sudah kami packing di plastik vakum dan sudah kami vakum. Oh. Jadi ikan itu ketika customer mau simpan berlama-lama di kulkas pun nggak ada masalah. Oke. Karena divakum tadi ya? Karena sudah divakum, sudah rapi semua, sampai ke mereka tinggal masukin di kulkasnya, tinggal ditata rapi. Oh, nah ini penting nih. Kadang aku juga kadang suka masak ikan. Dibersihin itu termasuk dipotong-potong belum? Misalkan ada, aku pengen request di file gitu misalkan. Iya. Ya, itu nanti bisa. Bisa. Jadi nanti di aplikasi itu, apabila kan kami ada deskripsi. Jadi apabila ada request tambahan, silakan bisa menghubungi admin. Jadi nanti contoh kayak ikan-ikan besar itu ikan-ikan besar pada umumnya kan senangnya dipotong, potong kotak. Nah itu bisa. Atau kalau misalnya mau tadi di file aja, dihilangin tulangnya aja. Bisa. Bisa itu juga. Bisa. Jadi memang standar kami sebenarnya adalah membersihkan kotorannya sama insangnya saja. Tapi kalau memang ada request tambahan bisa menghubungi admin dan kita bisa kondisikan di gudang karena memang kita punya tim gudang sendiri. Itu kena biaya lagi nggak? Enggak. 3.000 aja nih. Dijabanin juga kalau ke Nongsa ya Mas ya. Jabanin Mbak. Lah iya loh. Kalau dipikir kan gitu kan udah dijamin segar, ya ngapain aku ke pasar? Iya, benar. Pasar bolak-balik bensin berapa? Parkir udah 2.000. Iya. Nah, itu aja. Iya benar. Ini udah jangan ke pasar lah kalau gitu. Di saat pandemi ini kita jangan ke pasar tapi pakai Raja Ikan Batam aja di Benar, aplikasi. Mbak. Disenengin Bu Susi lagi pasti ya karena makan ikan terus kita. Iya. Terus terkait dengan nelayan, Bro Andi, kalau misalkan selama ini konsep kolaborasinya dengan nelayan itu bagaimana? Ada skema-skema misalkan ada nggak yang nelayan itu misalnya langsung khusus dia PT Raja Ikan Gemilang itu memperkerjakan nelayan di bawah PT Raja Ikan Gemilang. Atau istilahnya sistem bagi hasil atau itu ada skema-skema dengan nelayan itu apa aja? Iya. Kalau kita skema dengan nelayan itu memang kita nggak ada memperkerjakan nelayan. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang kita yang menjalin kerjasama. Jadi memang kemarin itu menjelang grand launching kita memang cukup menguras waktu kurang lebih 1 bulan untuk mencari sumber ikan aja. Untuk sumber ikan, maksudnya sumber ikan tuh nelayan-nelayan itu? Iya, benar. Jadi dikurasi ya? Iya. Nelayannya dikurasi, diseleksi gitu ya? Ya, jadi kami atau apa? Karena memang tidak semua nelayan bisa jual ikan ke umum. Iya. Biasanya ya kita ya rahasia umum ya Pak ya. Biasanya kan mereka jual ke tengkulak, ke Nah, gitu. Makanya memang tidak mudah mencari sumber ikan yang mereka mau jual lepas sama kami. Jadi memang butuh waktu yang cukup panjang, kurang lebih 1 bulan kami keliling pulau kemana-mana untuk mencari sumber ikan itu. Nah ketika sudah ketemu ada 2 metode, kami yang jemput ikannya atau nelayan yang antar ke tempat kami dan kami beli putus. Dan selalu beli putus. Beli putus. Jadi berarti nelayan-nelayan itu sudah memang sudah dipilih oleh Raja Ikan Gemilang. Bisa nggak misalnya tiba-tiba nih kita ada nelayan lewat Tanjung Piayu terus mampir ke situ, saya punya ikan ini. Jual gitu? Bisa juga. Bisa gitu ya? Iya bisa. Nanti kan tergantung dia mau nawarin di harga berapa. Kalau kita lihat harganya masih masuk, masih oke, udah nggak apa-apa, ambil. Jadi memang kita ada harga minimal tentunya yang kita tawar kepada nelayan. Kalau memang dia cukup banyak beberapa kali ada misalkan nelayan sambil pulang jual rajungan, dia cuma jual 2 kilo, ya kami ambil. Selama dia masih jualnya oke dan sama dengan harga nelayan yang lain kami ambil.
Ini membantu nelayan banget ini. Iya, Membantu nelayan banget ini. Dibeli putus soalnya Beli ya. putus. Dan bahkan memang di tim kami pun yang di tim gudang juga adalah nelayan sekitar yang kami berdayakan. Jadi nelayan-nelayan sekitar yang tinggal di sekitar Piayu itu menjadi tim kami juga di tim gudang karena mereka yang lebih paham soal ikan kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau rencana untuk yang ini nih, saya masih tercengang dengan 3.000 sih Mas. Hah? Oh gitu ya. Ini namanya cewek biasanya gitu. Hitung-hitungannya. Karena jauh dekat 3.000 ya pokoknya. Nah itu memang selama programnya memang bulan ini aja atau memang udah ada rencana sampai kapan? Saat ini kita masih program di dalam program Grand Launching. Grand launching. 3.000. Malah kemarin soft launching gratis, Mbak. Soft launchingnya gratis. Kemarin 8 hari kita kasih gratis tuh. Ya, soft launching lagi digratisin. Gitu ya. Tambah perpanjang seminggu Perpanjang gitu gitu, kan. sebulan lah. Ya grand launching kita estimasi sih kurang lebih 1 bulan dari target kita. Setelah itu memang kalau kita lihat pasaran rata-rata kan kurir itu kan 15.000 sekali ngantar. Iya. Kami target itu kami hitung-hitung maksimal kami akan berikan cuma hanya 10.000. 10.000. 10.000 paling terjauh. Yang terdekat bisa jadi cuma 5.000. Jadi setelah itu mulai kita melakukan kilometer. Yang terdekat sekitar 5.000, yang terjauh itu kami maksimalkan adalah di angka 10.000. Oh. Nah, karena jangan sampai ongkir lebih mahal daripada yang dia beli gitu loh. Daripada yang Betul. beli. Itu yang Semurah-murahnya ikan setengah kilo berapa tuh? Ini Aduh, Pak. kelihatan nggak pernah belanja. iya, pernahnya makan ya. Iya. Udah jadi ya. Ampun. Setengah kilo itu berapaan ya Mas ya? Rata-rata kan ikan 35, 40, setengah kilo cuma 20.000. Kan kalau dia cuma order cuma 20.000, ongkirnya 15.000 kan, Oh, udah iya. hampir. Iya. Artinya Betul. kita nggak bisa menyentuh. Kita sih target aplikasi nggak cuma aplikasi ya. Target Raja Ikan Batam ini nggak cuma menyentuh lapisan masyarakat menengah, tapi kita pengen menyentuh lapisan masyarakat menengah ke bawah. Yang mungkin kemampuan daya belinya cuma setengah kilo. Nah, artinya jangan sampai gara-gara ongkir mereka tidak bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Kalau tadi yang ikan hidup itu gimana Mas? Diantarnya? Ikan hidup biasanya kemarin sudah beberapa kali ke restoran, kita masukin dalam box fiber, setelah itu kita kasihkan oksigen, kompresor, kita antar pakai pickup, nyampe sana masih hidup. Pickup itu juga pakai 3.000 tadi itu? Hah? Biasanya kalau udah order yang itu kan hidup tuh kan di atas 10 kilo Mbak ya. Biasanya sudah free ongkir kita. Udah free ongkir. Iya. Karena memang harga hidup tentunya agak sedikit lebih mahal dibandingkan, bukan sedikit, malah lebih mahal dibandingkan pasar. Karena ya ikan hidup itu Mbak. Iya. Biasanya yang beli itu rata-rata adalah kayak restoran-restoran yang di Harbor Bay dan sebagainya kan rata-rata ikan hidup semua itu. Seperti itu. Berarti udah ada pelanggan yang dari restoran juga nih? Sudah ada, Iya. alhamdulillah Mbak. Baru 3 hari lo launchingnya. Omsetnya rata-rata per hari berapa bro? Waduh, ini berat ditanya begini. Kalau udah jalan 3 hari ini rata-rata sekitar per hari sekitar 10 sampai 15 juta Sehari ya? sehari. Ini baru soft launching nih. Soft launching. Iya menarik. 15 juta per hari rata-rata 15 juta. Terus selama ini kalau lihat dari permintaan di Batam di pasar itu jenis ikan apa nih yang paling laku, paling tinggi lah permintaannya? Kalau di pasar rata-rata saat ini kalau kita lihat ratingnya memang rata-rata ikan-ikan karang. Ikan-ikan karang, Iya, kayak karena kerapu. Hah? Kerapu malah enggak? Kerapu Karena agak mahal ya? masih agak menengah ke atas lah. Ikan karang tuh seperti ikan dela, ikan tambak, ikan dela, ikan kuning, macam-macam lah namanya, ada ikan timun-timun. Pokoknya termasuk jenis ikan karang lah. Oke. Kenapa itu lebih laku? Karena mungkin harganya juga relatif bisa dijangkau. Per kilonya 45, 50. Tapi kalau seperti kerapu, kakap putih itu kan memang udah rata-rata di angka 70-an ke atas. Tapi itu pun juga cukup banyak Mbak. Cukup banyak. 3 hari ini yang cukup banyak itu adalah kakap putih sama bawal. Kakap putih sama bawal. Iya, sama selain ikan karang ya tentunya. Iya. Sama cumi. Nah, cumi juga cukup banyak tuh. Cukup banyak. Hari ini kakap putih harganya berapa per kilo bro? Waduh, nggak apa saya Mas. Langsung buka di aplikasi. Penasaran Iya, nggak? seru-seru pas tadi lihat Iya. websitenya tuh aplikasinya lihat ikan-ikan seger-seger gitu. Pengen makan. Tapi Iya. ditambah bumbu ya, ingat ditambah bumbu. Kalau di Instagram malah videonya kita share. Video pas dia lagi nyedok ikannya. Oh, aku pikir yang ikannya masih lagi hidup. Iya. Dianterin. Tapi kalau dari jenis-jenis ikan nanti ada ikan hidup, ikan segar, ikan kering, yang paling laku yang mana?
Yang paling laku tentunya ikan segar. Ikan segar ya. Iya. Segar ya. Iya, Ikan iya. segar yang laku. Karena emang ada juga yang order ikan hidup, tapi karena dia di bawah 10 kilo, tentunya pasti kita matikan Ikannya. ikannya. Bukan orangnya Mbak, bukan orangnya. Ikannya. Misalkan saya pengen kerapu hidup nih, tapi saya order cuma 1 kilo, kami layanin. Iya. Kami layanin, Tapi kami bersihkan, ya udah mati lah. Tapi tetap itu ikan hidup. Terkadang sampai ada customer, Pak, kalau benar ikan hidup tolong videokan. Sampai Ikan gitu kami, ya. ya kami videokan benar. Karena ikan hidup tuh kami langsung ambil dari keramba kami, Mbak. jadi kalau di website kalau kayak gitu namanya ikan hidup atau ikan segar yang dipilih Mas? Yang mana? Kalau misalnya tadi kan itu Ikan hidup. Hidup. tapi dimatiin. Iya, Requestnya hidup. hidup. Makanya requestnya konsumennya itu memastikan di videoin untuk memastikan bahwa saya belinya yang hidup tuh. Yang hidup Iya. ya. Terus matikan di situ dengan didokumentasiin. Biasanya kalau orang yang sudah tahu ikan, biasanya dia tahu tuh ikan tuh udah lama mati atau baru dimatikan. Oh, kalau udah tahu emang ikan Biasanya, biasanya umumnya kalau testimoni pelanggan selama ini dia selalu bilang, Mas ikannya manis, ikannya segar ini. Ya sudah bisa kelihatan oleh lidah kita kalau emang ini benar-benar ikan yang dia baru dimatikan. Beda kalau ikan yang sudah lama 3 hari 4 hari itu agak beda lah. Baik itu dari sisi mungkin dagingnya atau seperti apa. Jadi biasanya kalau orang yang paham ikan pasti paham. Oh, aku paham ikan, tapi aku taunya kalau tadi ada manis, aku taunya ya asam pedas, gitu ya? gurih, atau agak asin. Itu ikan matang. Itu ikan matang Mas. Mas, tapi ini muncul nih, nggak merasa takut kalau misalnya nanti ada pesaing muncul juga bikin yang sama, aplikasi yang sama. Kalau kami sih berprinsip rezeki itu sudah ada yang ngatur ya Mbak. Wah sih. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ini sebenarnya ya retorika tapi memang faktanya memang niat kami sebenarnya simple Mbak. Kita tahu dunia ini sudah bergerak ke era teknologi. Mau nggak mau kita pasti tertarik ke sana. Pasti. Apapun penolakannya pasti akan mengarah ke sana. Makanya kami coba jangan sampai nelayan-nelayan ini tidak tertarik ke sana. Makanya kami mencoba memfasilitasi supaya kan jual ikan itu kan sebenarnya kan transaksi konvensional Mbak. Betul. Transaksi tradisional yang di pasar sebagainya. Nah kami coba mengubah mindset masyarakat kita pada khususnya supaya ayo barang-barang sekarang sudah era ke sana. Makanya kami muncul alternatif untuk jual online seperti ini. Ditambah lagi dengan kondisi pandemik yang tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan. Itu juga menjadi salah satu momentum kami untuk lebih dalam dan memutuskan kami buat aplikasi ataupun jual online ini. Betul. Kalau ditanya nanti ada pesaing, ya bagus kalau menurut saya. Karena kenapa? Semakin banyak pesaing, otomatis nelayan juga semakin terberdayakan. Bener nggak? Betul. Nanti semakin banyak dia menjual ikannya, gitu loh. Bahkan kami pun juga terkadang ketika banyak tampungan dari ikan, dari nelayan itu kami juga jual ke pasar Mas. Jual ke pasar. Jual ke pasar. Ada beberapa, ada kurang lebih tiga langganan yang dia emang jual lagi. Dia jual lagi. Iya. Tadi aku juga mau nanya, jangan-jangan nanti penjual-penjual ikan yang di pasar itu Pada beli ke melihat update di aplikasi kok harganya lebih murah nih daripada yang biasa saya ngantar ke saya kan. Iya. Pesannya ke Sudah ikan, ada Mas. ikan Batam. Sudah ada. Sudah ada 3 pelanggan yang di pasar dan sudah ada 2 pelanggan kami yang dia jual online lagi. Apakah kami takut? Tidak, itu rezekinya mereka. Tapi semakin banyak dia order sama kami, semakin banyak kami order kepada nelayan, dan tentunya nelayan juga semakin banyak dia jual ikannya. Ya ini aplikasi membantu nelayan sekali ya. Membantu nelayan, membantu masyarakat, Dan membantu ibu-ibu dan cewek-cewek yang kayak saya ini yang malas ke pasar mungkin ya. Dan membantu pemerintah Iya, membantu pemerintah benar-benar. agar masyarakat suka makan ikan. Sesama iya itu dia. Karena mudah mendapatkan ikan. Nah, benar apalagi di Kepri ini ya. Iya. Mas kalau seputar startup ini. Nah, ini berarti bilangnya startup kan ya sebenarnya. startup benar, e-commerce startup. Entar dulu. Apa itu startup? Untuk buat teman-teman yang awam Iya. ya. Oke. Kalau kita ngomong startup itu memang usaha yang di bidang e-commerce lah tentunya, yang dia memang baru mulai lah. Startup tuh masih ya nggak langsung sebuah perusahaan besar, ya startup lah, baru mulai, benar-benar merintis dari bawah. Iya. Namanya aja start. Iya benar-benar. Benar. Baru Yang mau dia memang naik ya. yang dia menggandeng teknologi.
Ya pokoknya dia yang e-commerce ya. Iya, e-commerce. benar. E-commerce. Iya. Nah, kalau untuk nih Ah. mungkin ada Tribuners yang udah kepikiran idenya mau bikin ini, cuman dia bikin startup tapi selain ikan apa ya? ya dia udah kepikiran nih misalnya idenya gitu. Apakah membuat startup ini mahal, Mas? Eh, Biayanya perlu mahal.